Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Safanjani, NIM 2211102431083. Saya akan menjelaskan tentang laporan implementasi proyek rekrutmen merchant pada aplikasi Foodimu. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur menciptakan dan mengembangkan suatu aplikasi yang bernama Foodimu, yang dimana di dalam aplikasi itu membuka fitur delivery order makanan atau minuman. Di dalamnya terdapat makanan-makanan di sekitar Anda. Bab 2, tinjauan teori. Teori konsep bisnis. Bisnis merupakan penggunaan internet dan teknologi informasi yang dapat mendukung e-commerce, komunikasi perusahaan, dan proses bisnis web, yang mana keduanya berada di dalam suatu jaringan perusahaan yang dapat memfasilitasi pelanggan dan rekan bisnis. Bisnis meliputi e-commerce, yang mana melibatkan pembelian, penjualan, dan pemasaran. Segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen adalah strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan mengelompokkan mereka ke dalam beberapa kelompok yang berbeda. Value proposition. Value proposition adalah kelebihan produk atau bisnis yang menjadi alasan mengapa calon pelanggan atau konsumen perlu membeli atau menggunakannya. Sebagai sebuah kelebihan, maka apa yang ditawarkan oleh produk tersebut haruslah unik. Tak heran muncul istilah unique value proposition. Unique value proposition adalah istimewa yang menjadi bagian dari sebuah produk yang membedakannya dari yang lain di pasaran. Channel adalah BMC adalah entitas yang digunakan oleh organisasi, biasanya menggunakan framework AIDA, Attention, Interest, Desire, Action sebagai tahap awal, ditambah bagaimana proses pengiriman barang atau jasa tersebut ke konsumen. Customer relationship. Customer relationship adalah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian barang sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor. Menu merchant. Menu merupakan daftar makanan yang ditampilkan dan umumnya dilengkapi dengan gambar dan juga harga untuk menarik pelanggan serta bisa memberikan nilai lebih terhadap makanan yang ditawarkan. Promosi. Promosi mengacu pada seluruh rangkaian kegiatan yang mengomunikasikan produk, merek, atau layanan kepada pengguna. Idenya adalah untuk membuat orang sadar, menarik, dan membujuk untuk membeli produk yang dijual. Konsep food sanitation. Food sanitation adalah suatu pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya terhadap kesehatan lingkungan di mana makanan dan minuman berada. Food and beverage environment. Jadi, food sanitation menekankan pada faktor lingkungannya seperti peralatan pengolahan, tempat pengolahan, penyajian makanan, dan lain-lain. Konsep halal. Syariat Islam mengarahkan para pemasar untuk melakukan usaha-usaha pemasaran yang mengedepankan nilai-nilai akhlak mulia. Dengan demikian, cakupan dari pemasaran halal tidak dapat aspek produk, misalnya tidak mengandung unsur atau bahan baku yang haramkan, tetapi juga printing, misalnya menetapkan harga yang tidak mengandung judi, grahar, dan riba.
Bab 3. Implementasi. Implementasi proyek rekrutmen merchant kedai atap rumah. Segmentasi konsumen pada kedai atap rumah ini dikhususkan bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Value proposisi kedai atap rumah ini memiliki banyak menu yang disukai oleh kalangan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Makanan dan minuman yang disediakan ini memiliki porsi yang banyak. Channel 1 Instagram, 2 WhatsApp, 3 Facebook, 4 GrabFood, 5 Foodimu, 6 rekomendasi orang. Customer relationship membangun sebuah hubungan baik dengan konsumen. Oleh karena itu, agar sistem customer relationship dapat berjalan dengan baik, kami melakukan 1. Perencanaan yang matang. 2. Mendefinisikan tujuan dari penerapan customer relationship. 3. Menentukan batasan-batasan sesuai strategi yang diterapkan. 4. Menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem customer relationship seperti perubahan, perbaikan, dan pemantauan strategi. Konsep food sanitation, tempat pengolahan produk kedai atap rumah, bahan yang digunakan halal dan fresh. B. Pengolahan produk diolah dengan higienis dan produk dihidangkan semenarik mungkin hingga sampai dengan baik ke pelanggan. C. Alat produk, semua alat yang digunakan bersih dan sesuai dengan konsep food sanitation. Halal sistem pada kedai atap rumah ini terjamin kehalalan produknya karena menggunakan bahan yang halal dan berkualitas. Analisa tingkat penjualan selasa 2 cup, Kamis 1 cup, Minggu 3 cup. Jumlah engagement pada promosi setelah dilakukan promosi yang dipromosikan pada hari Selasa menggunakan Instagram Story. Penjualan kedai atap rumah mengalami kenaikan yang tidak signifikan dari hari biasanya. Kesimpulan dari analisa setelah dilakukan wawancara, pengamatan, dan perhitungan mendalam, rata-rata penjualan kedai atap rumah mencapai 45% per hari dan selalu terjadi kenaikan 55% di setiap weekend. Implementasi proyek rekrutmen merchant Virgo Coffee. Segmentasi konsumen pada kedai atap rumah ini dikhususkan bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Value proposition Virgo Coffee. Channel 1 Instagram, story feed Instagram, 2 WhatsApp, 3 rekomendasi orang lain, 4 GrabFood, 5 Shopee Food, 6 Foodimu. Customer relationship membangun sebuah hubungan baik dengan konsumen. Oleh karena itu, agar sistem customer relationship dapat berjalan dengan baik, kami melakukan 1. Perencanaan yang matang. 2. Mendefinisikan tujuan dari penerapan customer. Konsep food sanitation, tempat pengolahan produk Virgo Coffee. Bahan yang digunakan halal dan fresh. Pengolahan produk diolah dengan higienis dan produk dihidangkan semenarik mungkin hingga sampai dengan baik ke pelanggan. C. Alat produk, semua alat yang digunakan bersih dan sesuai dengan konsep food sanitation. Halal sistem pada Virgo Coffee ini terbukti kehalalan produknya karena menggunakan bahan yang halal dan berkualitas. Analisa tingkat penjualan Senin 2 cup, 1 2 cup, Minggu 1 cup. Jumlah engagement pada promosi setelah melakukan promosi yang digunakan pada hari Jumat menggunakan Instagram Story. Penjualan Virgo Coffee Jalan Wijaya Kusuma mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Engagement terbesar disebabkan cuaca.
Implementasi promosi Samarinda Food melalui media informasi. A. Uraian media informasi yang digunakan. Menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook karena banyak digunakan oleh masyarakat di sekitarnya dan memudahkan pemilik UMKM dalam mempromosikan UMKM mereka dan juga produk. Media sosial dapat menggunakan platform ini untuk mengetahui informasi dari produk tersebut. B. Uraian kekurangan dan kelebihan media informasi dan promosi yang digunakan. 2. Aktivitas branding yang efisien. 3. Impresi yang sangat luas. Kekurangan Facebook sebagai media promosi. 1. Terkadang menemukan user dengan minat palsu. Jika memasarkan produk di Facebook, maka hanya user Facebook dan Instagram yang dapat melihat promosi kita. Seperti yang mungkin kalian sudah ketahui bahwa ada banyak akun Facebook dan Instagram dengan menggunakan data fake. 2. Sering terabaikan oleh user. Kekurangan selanjutnya Facebook sebagai media promosi. 3. Tingkat konversi yang kadang tidak sesuai harapan. Kelebihan Instagram untuk media promosi. 1. Meningkatkan brand awareness. 2. Meningkatkan penjualan. 3. Menghemat biaya. 4. Memberikan insight jelas mengenai audiens. 5. Membuat bisnis Anda lebih resmi. Kekurangan Instagram untuk bisnis. 1. Berfokus pada visual. 2. Rawan penipuan. 3. Terlalu banyak pesaing. Experience menggunakan Fudimo. Kendala saya dalam menggunakan aplikasi Fudimo adalah seringnya terjadi pembatalan pemesanan yang mau kita order. Penutup. Kesimpulan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sedang menjalani sebuah aplikasi yang dinamakan Fudimo, yang merupakan aplikasi pesan antar menggunakan kurir. Di dalam aplikasi kita bisa memesan makanan dan minuman yang kita inginkan dengan berbagai menu. Aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam membeli makanan dan minuman karena kita hanya perlu menggunakan smartphone untuk memesan yang diinginkan tanpa harus keluar rumah. Saran, kami harap dengan adanya aplikasi Fudimo yang dirancang dan dijalankan oleh UMKT ini dapat membantu seluruh masyarakat dalam memudahkan pesan antar menggunakan aplikasi. Dan kami berharap kedepannya aplikasi ini bisa lebih ditingkatkan fitur-fitur pembayaran dan juga kekurangannya bisa diperbaiki dan dikembangkan untuk saling memudahkan masyarakatnya. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.